Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama tim Jejak Backpacker akan mengadakan penelusuran ke rumah Bundis. Dimana teman-teman kalau udah nonton podcastnya pasti teman-teman udah tahu semua ya. Dan di sini juga kita akan mengungkap atau biar valid apakah benar cerita ini. Di sana juga nanti kita akan mewawancarai saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Oke, ikuti penelusuran saya bareng tim Jejak Backpacker ke rumah Bundis. Oke, kita sekarang sudah ada di rest area Sentul. Nah, di sini kita sudah ketemu sama Ustadz Thorik. Dimana kemarin kita udah janjian ketemu di rest area Sentul ini untuk ke rumah Bundis. Nah, sampai sini persiapannya gimana nih, Bang Thorik? Untuk persiapan sih kita nggak terlalu ada lah ya. Paling ya kita kuatkan dengan zikir aja sih, karena kan kita mau menghadapi jin gitu ya. Ya. Apalagi dukunnya pasti tahu gitu. Biasanya gitu Bang Ale. Ketika kita menangani pasien itu pasti dukunnya tahu. Laporan tuh jin yang di rumah itu laporan ke tuannya. Oke, ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, Bang ya. Kita lancar. Kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Oke ya teman-teman, kita langsung aja berangkat ke rumah Bundis karena sekarang sudah jam 8 lebih 17 menit. Jadi biar nggak kemalaman juga. Kasihan Bundis sama saksi-saksi yang di sana udah nungguin kita. Oke, pokoknya ikutin terus penelusuran kita ke rumah Bundis. Yap, oke. Sekarang kita langsung aja menuju ke rumah Bundis. Nah, dimana tadi kita udah ketemu juga sama Ustadz Thorik di Sentul. Jadi posisi Ustadz Thorik ada di belakang kita, tapi mungkin agak jauh ya, nggak kelihatan. Dan sekarang kita masih ada di dalam tol ya, tol Sentul. Dan sebentar lagi mungkin akan keluar ke tol keluar Bogor ya kita ya? Tol Bogor. Nah, mudah-mudahan ini tapi agak deg-degan juga ya. Nggak tahu deg-degannya kenapa nih. Mudah-mudahan nggak ada terjadi apa-apa. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita melakukan penelusuran atau dan pengobatan ke rumah Bundis. Ciao you.
Mogok gimana nih? Hah? Mobilnya? Udah servis Bang. Kan baru. Waktu dibawa dari Cirebon itu aja udah langsung saya servis. Habis berapa? Servis, ganti oli. Apanya ya? Ini buka Mas. Berani nggak? Aduh. Tapi ini aneh loh. Ini baru semua padahal semuanya pokoknya dari roda-rodanya juga udah baru semua. Ban baru, ininya pandel segala macem baru semua, AC juga Dari awal nggak ada masalah. Makanya cek semua radiator. gimana nih? Jadi ini kita mengalami kendala, padahal ini jarak dari rumah Bundis sedikit lagi ya padahal ya. Iya. Nah ini nggak tahu dari mobilnya apa ada sesuatu, kita juga nggak tahu ya. Tapi, kita telepon Bang Torik aja kali ya. Oke, kita coba telepon Bang Torik deh. Salam Bang Torik. Gimana? Di mana Bang Torik? Posisi? Udah deket lagi nih. Oke. Ini ntar kan sebelah kiri tuh ada mobil gua Bang. Ini mogok mobilnya. Astagfirullah. Mendadak ya tuh? Iya, padahal baru ganti oli, baru semua. Baru servis. Ya, itu biasa sih. Biasanya kalau mau menolong biasanya begitu. Udah ada serangan biasanya. Ya udah dikit lagi nih, nyampe nih. Tunggu bentar ya. Oke. Oke deh, ditunggu Bang ya. Ya, siap. Tunggu. Ya Bang. Bahan sampai ke ban kita cek gitu. Oh, Kemarin servis dulu sebelum berangkat. baru servis padahal. Baru banget. Jujur sih. Tapi aneh ngerasain merinding ya? Aneh juga ngerasain energi gede juga nih. Mungkin aneh netralisir dulu kali ya. Bismillah ya, coba ya. Coba deh. Iya. Karena kan sesuatu yang gaib juga bisa merusak komponen mesin biasanya. Siapa tahu nih. Bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ala hadiyina wa rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul jal haqqu wa zahaqqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zaliman illa khasara hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Coba Bang. Mudah-mudahan Coba. saya. Alhamdulillah. Hidup ya? Alhamdulillah. Beneran loh. Aku juga langsung merinding. Tadi aneh juga hawanya udah gak enak soalnya. Asli. Alhamdulillah. Itu ada apa Bang tadi? Biasanya kalau kita mau datang ke sesuatu untuk mengobati tuh gangguan udah pasti datang. Ini energi aja gitu. Energi yang mau menghalangi lah, menghambat. Bisa begitu ya? Ya kalau saya udah biasa nih kayak gini, nanganin kayak gini. Iya. Jadi nggak kaget sih. Kita udah nunggu lama. Alhamdulillah insya Allah sampai sana nanti aman lah. Aman. Terus saya dari belakang ikutin ya. Lanjut aja ya. Lanjut langsung. Bismillah. Siap. Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Nggak ada apa-apa lagi. Insya Allah. Enggak. Padahal dari tadi kita nungguin udah lama banget ya, berapa tata udah dinginin juga masih tetap Insya Allah. Insya Allah. nggak bisa. Ya wallahu alam sih ya. Ya percaya Pas nggak lagi percaya. aneh mendekat juga merinding ya. Iya. Langsung merinding. Saya nggak percaya ya pas setelah dibacain sama Ustaz Torik hidup. Oke, Bang Torik, biar nggak kemalaman kita lanjut lagi aja kali ya. Kita tempel dari belakang ya. Ya, mic-nya Bang Torik. Lupa. Iya, lupaan nih ya. Oke, kita lanjut lagi dan mudah-mudahan sampai rumah Bundis
kita aman-aman aja dan biar nggak kemalaman juga ya, kasihan Bundis ya. Oke, yuk. Oke, kita jam setengah 10 malam sampai di rumah Bundis ya. Nah langsung aja mungkin kita soan ke beliau. Yuk. Assalamualaikum Bundis, kita ketemu lagi. Alhamdulillah Teh, ketemu lagi. Teh. Ya, ya. Assalamualaikum. Oke, teman-teman penonton dimanapun berada, di sebelah saya sudah ada Bundis. Kita udah sampai ya, Bundis. Iya, Alhamdulillah. Walaupun tadi ada sedikit kendala kita, Bundis. Mau deket sini kita sempat ini juga sih, mobil ya, mogok. Makanya tadi agak macet juga, agak terlambat ke sini ya. Terus di sini Bundis kita sambil jalan aja kali ya. Ya, Bundis kita sambil jalan aja. Saya kan pengen tahu juga ini ya, menurut di podcast itu kan kata Bundis ada semacam tanah kuburan, kiriman, terus apa sih kemarin itu? Ceceran darah, bau belatung, terus bau-bau ini kotoran manusia itu ya. Oke. Nah, kalau untuk ininya sendiri, titik-titiknya itu di sebelah mana, Bundis? Kalau yang tanah kuburan yang pertama kali di sini, pas gerbang. Oh, pas gerbang sini. Pas gerbang. Pas gerbang aja di sini. Oke, bentuknya itu kayak dibelatakin aja. Banyak dibelatakin gitu. Oke. Untuk yang kain kafan nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke. Itu untuk cuma tanah... kayak baru ngegali gitu, Bang, tanah kuburan. Aurin aja gitu. Oke, itu untuk tanah kuburan. Berarti ada di sini ya. Ini yang pertama ya. Soalnya yang naburinya 2 kali. Yang kedua kalinya di teras itu. Teras depan pintu. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang ini dulu. Apa lagi yang yang di bau sini? Ini ya, bau kotoran manusia ya. Pokoknya pas masuk gerbang juga udah kecium bau. Oke. Ini kan ada 3 gazebo nih ya, ya Bang Ale ya. Oke, ini ada 3 gazebo. Yang kecium banget. Bentar, astagfirullah. Aman, Bundis? Aman ya? Aman. Oke. Yang Allahu Akbar. Bundis? Bentar, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oke, yang aman ya? kecium bau tuh sini banget ya. Di sini ya? Ini. Di gazebo pojok ya? Ini juga lampunya selalu mati. Oh, jadi setiap diganti? Ganti gitu. Nggak pernah lama lampunya? Iya. Iya. Jadi mati terus. Oke, jadi setiap ganti sehari 2 hari mati gitu ya. Berarti di sini yang tempat yang ini ya, apa namanya, bau amis itu. Iya, bukan bau amis, jadi bau. Aduh, jangan nakut-nakutin. Serius. Bau. Gua nggak bohong. Bau kotoran manusia. Bau kotoran manusia. Gua nyium di sini. Coba deh. Nah, mual gua. Terus kita lanjut aja. Oke, kita abaikan aja dulu ya. Jadi nah, yang kata orang-orang kan menutup ya, kayak ditutup sama makhluk yang tinggi besar, itu sebelah mana? Ini nih, pohon rambutan ini. Oh, ini. Iya. Oke. Ini pohon rambutannya ini katanya tingginya itu melebihi ini. Ini tinggi dong Bang Ale ya? Iya. Oke. Tapi katanya melebihi lagi tingginya, jadi jangkung gede hitam. Jangkung gede hitam meledek. Jadi ini teh udah kelihatan sama orang teh nggak pernah buka gitu. Ditutup. Oke. Mungkin penerangan kali Bundis ya, ditambah lagi ya. Iya. Terus selanjutnya teror ceceran darah. Ceceran darah. Nah, ceceran darah itu mulai ini di dapur Bang Ale. Nah, ini dapurnya ya. Ini dapurnya. Nih. Ceceran darah di sini. Di sini. Ceceran darah sini.
Sampai ke sana. Di teras, ke teras. Sampai situ. Berarti banyak banget darahnya itu. Iya, seger, darah seger gitu. Astaga. Darah seger. Makanya saya pikir apa kucing habis berantem atau tikus atau apa gitu. Tapi masa sih segitu? Iya benar. Gitu. Nih, di sini darah ya. Mungkin teman-teman nanti lihat di shoot di lantainya. Terus selanjutnya yang apa lagi? Belatung. Nah, belatung itu? Belatung kan di dalam rumah. Oh, di dalam. Iya. Oke, kita lanjut ke dalam. Ini tanah kuburan yang kedua di sini Bang Ale. Hah? Sini. Oh, berarti? Ya, di sempet sini di dalam juga? Iya, di sini. Di sini. Saya pikir kan ada pot kembang pecah atau apa gitu ya. Saya lihat semua nggak ada. Aman, pot kembang nggak ada yang ini gitu. Di sini nih. Nah, yang belatung ya di sini semua banyak ya. Nah, kalau belatung pas saya masuk ke dalam. Pertama yang awal kalau belatung yang anak saya perempuan. Anak perempuan saya lihat. Aduh, ini pas ini banyak sini. Di daerah sini? Di sini nih, banyak. Di sini banyak. Nah, berarti yang video yang di atas karpet itu di situ ya karpetnya ya? Di sini. Saya lihat astagfirullah gitu kan. Ini apa gitu. Ngelihat lagi ke sana, belatakan lagi di sini. Di sini nih. Di sini. Di sini. Sampai ke sini. Kolong-kolong ini. Sini juga karpet. Oke. Di karpet udah saya karpet sapuin. juga banyak nih. Banyak banget. Ruyak gimana sih ruyak? Ih, geli gua. Iya, karpet yang udah dalam video. Ini karpet. Di sini nih ruyak banget belatung. Ya Bu ya? Ya Mak. Mak juga ngelihat. Mak lihat yang pertama kiriman belatung. Oke. Nah, selanjutnya kita agak jalan keluar lagi aja biar agak iya. Nah, selanjutnya Bundis, ini kan katanya kemarin setelah video tayang itu kan ada kayak kita sambil jalan aja Bundis sambil ngeliat ke depan. Iya, ayo. Jadi katanya kan semenjak video itu tayang, ini kan banyak orang-orang yang bahkan minta kontak Bundis ke kita dan itu kan kita nggak kasih. Nah, katanya ada orang yang mengatasnamakan saya mendatangi Bundis. Teman Bang Ale, ya. Katanya teman saya gitu dan pengen mengobati ya. Iya, membantu lah istilahnya. Membantu, gitu. Oke, kita bilang ya makasih lah gitu ya ke dia. Tapi dengan dia mengatasnamakan saya itu sudah nggak bener ya. Takutnya Bundis terjadi apa-apa gitu dengan Bundis, kita nggak mau disalahkan juga gitu kan. Apalagi Bundis kemarin nggak menginfokan ke saya ya. Nah, waktu orangnya datang ke sini itu apa yang dia lakukan, Bundis? Awal-awalnya saya kan tamu gitu ya, terus saya persilahkan lah, dari mana ya Pak? Ini Bundis ya, langsung gitu kan. Ini Bundis ya, langsung saya posisinya di dalam tuh. Beliau kan naruh motor di situ kan. Saya pikir tamu lah yang mau makan gitu. Siapa? Ini langsung Bundis. Ini Bundis ya. Saya lihat video yang tayang malam gitu. Kenalkan saya dari Wonogiri gitu kan. Oh, dari Wonogiri. Dari Wonogiri gitu. Oh iya, silakan Pak masuk gitu kan. Saya persilahkan lah masuk gitu ya. Terus dia bilang, saya waktu semalam lihat video Bundis tuh terenyuh gitu kan. Karena pengalaman ngerasa pengalaman pribadi saya gitu, karena pernah dulu juga bapak saya kena santet gitu, makanya saya pengen cepat-cepat nolong Bundis karena saya gregetan katanya gitu kan, gregetan. Kalau saya ngedengar yang kena santet-santet, saya orangnya gregetan gitu, entah kenapa hati saya ada yang menggerakkan, saya harus cepat kesini gitu, kata beliau begitu. Gitu. Terus saya pikir kan terus saya juga udah ini ke Bang Ale gitu kan. Udah telepon. Udah izin ke Bang Ale gitu. Belum sama sekali ya, dia orang ini belum menghubungi kita atau meminta izin untuk datang ke sini, belum sama sekali. Jadi pesan saya Bundis, setelah ini ya mungkin kita nggak tahu ya video ini bakalan banyak penonton atau apa, dan pastinya banyak juga orang yang mau ya entah itu berbuat baik atau sebaliknya gitu kan ke sini. Syukur-syukur kalau niat mereka berbuat baik gitu untuk menolong Bundis gitu kan. Nah, yang ditakutkan adalah takutnya mereka datang ke sini kayak
mau memanfaatkan atau mau ya berbuat jahat lah gitu ya. Itu yang kita takutkan gitu. Makanya setelah video ini nanti tayang, mungkin kalau ada apa-apa, kalau ada orang menghubungi Bundis, lebih baik infokan ke tim Jejak Backpacker aja. Siap Bang Ale. Ya, karena saya juga nggak mau disalahkan ya Bundis ya, biar sama-sama enak. Iya. Oke, Bundis, nah ini kan kita kemarin kan nunggu videonya sampai komennya banyak gitu kan, ternyata kita ya wah kata penonton juga kan, kenapa kalau nolong harus ini Bang Ale. Nah kita tergerak juga, oh iya juga gitu, nggak perlu nunggu komennya harus banyak dulu gitu kan, jadi kita langsung aja gas ke sini. Nah di sini biar ini valid kejadian ini, biar penonton ini nggak apa namanya, mereka itu bilang ini hoax lah atau ini hanya bikin-bikin gitu kan. Nah di sini kita kan kemarin minta beberapa saksi ya Bundis, udah disediakan, udah ada siap, ya, udah siap semua ya saksi-saksi ini yang waktu menangani Bundis waktu perutnya besar itu ya. Oke, kita langsung wawancara aja ya Bundis. Siap Bang Ale. Oke teman-teman semua dimanapun berada, jadi di hadapan saya ini telah hadir ibunda dari Bundis. Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja saya sapa atau kita sapa narasumbernya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Maaf Bunda. Bunda Mimi. Bunda Mimi ya. Oke, Bunda Mimi. Nah, di sini kita akan bertanya sama Bunda selaku saksi ya. Boleh dibilang saksi karena Bundis merupakan anak sendiri. Jadi pada saat kejadian di situ Bunda melihat langsung. Langsung ibu lihat. Kayak yang melahirkan gini, siapa yang nggak kaget? Anak ibu satu-satunya perempuan, cowoknya 5. Tapi ini pengais bontot. Oke. Kaget kan lihat anak ibu cuman 1 perempuan, anak 5 cowok. Tapi ini satu-satunya. Langsung besar? Besar. Apa mengkilap lah perutnya. Bagaimana yang kita melihat melahirkan. Berinya ya Allah. Dan itu katanya di hari yang sama itu langsung membesar dalam hitungan detik. Maksudnya duduknya gini nyandar kan banyak yang lihat ini. Tapi ibu udah nggak dikasih tahu cepet-cepet. Maklum ibu kan anak satu-satunya ya perempuan, lihat anaknya. Iya. Takut ibu pingsan di situ lihat anak. Itu ini. Heran lah mengkilap ini perutnya, gimana yang mau melahirkan sebrol gitu, mukul baru, aduh, rasakan kan ibu perempuan rasanya mau melahirkan, teh bagaimana gitu. Oke, selanjutnya setelah Bunda menyaksikan itu kan katanya ini keluar cacing dari, mohon maaf, dari kemaluannya itu. Iya. Itu Bunda melihat sendiri cacing-cacing semua itu? Iya, melihat sendiri. Ibu juga kan dulu yang lihat itu. Garayang-garayang itu karena dinding tembok. Ya, cacing pada gede-gede ibu lihat. Itu jalan di tembok? Iya, ke dinding tembok kamar mandi gitu. Ke tembok kamar mandi. Garayang-garayang gitu. Ibu mah paling geli lihat cacing. Oke. Itu yang jadi jeritan terus minta tolong gitu. Selanjutnya Ibu setelah melihat cacing dan Bundis ya dalam keadaan seperti itu, apa selanjutnya yang terjadi Bunda? Ibu mah lemas aja. Jadi ingat gitu, kenapa anak saya kok jadi gitu. Oke. Kaget. Selanjutnya dipanggil Ustadz atau yang lain untuk... Iya, ada manggil Ustadz Jadi, terus ada siapa lagi, banyak lah orang pokoknya pada kaget. Malahan kata saudara sepupunya ya, si Eron, katanya kok masa sih teteh katanya hamil, nggak percaya ah. Adiknya, adik sepupunya, bilangnya hamil. Kan udah curiganya jelek-jelek kan, padahal bukan hamil. Yang membantu sama Ustadz sama apa. Ya kita cuma pasrah sama yang maha kuasa ya. Asal juga anak ibu sembuh, minta sembuh lagi aja. Gitu. Oke. Kejadiannya di tahun berapa inget Bunda? Tahun? Pas udah 40 hari si AA. Pas 40 hari si AA. AA
kakaknya suami Bundis. kakaknya yang pertama anak ibu ya, ngajak makan di situ. Ma ayo makan, ma ayo makan sama ikan kolam ya, sama nilem, cobek nilem, ma ayo ma cepat makan. Kok dilihat sama emak, hah bukan kamu Karbet, bukan, nggak mau mama. Ih ayo ma makan cepat, nggak mau. Tapi bukan rupanya anak ibu, makanya ibu nggak mau juga gitu, pakai baju hitam kayak yang mau silat, celana hitam, pakai ikat tuh duduknya juga menghadap ke utara sebelah situ, emak ke situ berhadapan nggak mau mama, bukan kamu, bukan anak emak kamu, gitu aja. Beda Beda, wajahnya itu. bukan rupanya anak ibu, bukan. Kalau ibu itu kali mungkin ibu yang itu yang mau diambil. Nggak lama kemudian dia sakit. Cuman terasa malam Senin, hari apa ya meninggalnya Pit? 3 hari pokoknya pas. 3 hari. 3 hari. Tapi nggak seberapa, cuman perutnya kembung, napas sesak, cuman segitu. Udah dibawa ke PMI. Anak yang pertama ibu tuh. Bawa ke rumah sakit PMI nggak tertolong Iya. lagi. Tapi ngajak ibu makan, ibu nolak, nggak mau, bukan kamu. Udah seitunya juga sujudnya, bukan anak ibu. Pakai ikat baju apa, pakaian baju silat gitu. Oke. Dia di situ. Kelihatan nggak mau. Terus dikemanain itu Bunda? Cacing. Apa nggak tahu ya, lupa lagi kan malu. Ibunya lagi apa? Teringat ibu kan cuma anak perempuan satu-satunya gitu, nggak memikirkan itu. Yang penting anak ibu sembuh kembali, sehat kembali, gitu aja. Ibu. Ya, alhamdulillah ya sekarang Bundis udah mulai ada ya apa namanya, kelihatan udah agak sehat ya, walaupun masih ada sedikit ya, katanya gangguan-gangguan gitu. Tapi tenang Bunda, nanti kita sudah bawa Ustadz Torik ke sini untuk meruqyah dan mudah-mudahan gangguan-gangguan atau serangan-serangan dari orang-orang yang jahat hilang, gitu, Bunda ya. Apa yang jahatnya itu minta dibikin jadi solehkanlah, artinya kebaikannya timbul, jangan kejelekannya yang timbul. Kasihan nama dia. Udah ada tanah kuburan baru. Baru berapa hari ya? Tanah kuburan. Pas kebenaran teh ada yang baru meninggal, masih keponakan ibu juga. Dia sekarang manggil sama ibu, mak ada tanah kuburan, coba lihat tanah kuburan. Oh iya, wah ini mungkin tanah kuburannya yang jahil. Mungkin kan dia dagangannya biasa-biasa kan, jualan pasakannya laku, sepi. Dan ada ular lah. Bunda, mudah-mudahan nanti setelah ini tayang, dagangan Bundis ini jadi rame dan banyak orang yang mana mau janda, membantu anak juga, dua, aduh, gitu kan ya. ngeri deh kena batin. Bunda. Nah, ibu jadi kurus pikiran. Jadi kita doakan aja ya buat nonton di rumah. Setelah adanya video ini, mungkin teman-teman yang mau dapat membantu Bundis untuk melariskan dagangannya, silahkan mampir atau mau pesan dagangannya. Dan butiknya juga sepi sekarang. Bunda, terima kasih Bunda buat waktunya. Sehat selalu Bunda ya. Ngomong-ngomong, umurnya udah berapa tahun nih Bunda kalau boleh? 82, 83 itu berapa bulan lagi sekarang, tahun berapa? Bulan berapa ini, bulan 10 kan? 2 bulan Bunda, lagi, terima kasih 83. sekali lagi ya Bunda. Kalau gitu, nah selanjutnya kita bakal panggil lagi saksi selanjutnya. Nah ini seperti apa saksi selanjutnya? Pokoknya tonton terus saja. Teman-teman, seperti yang sudah teman-teman tonton, dimana di video itu Bundis menjelaskan kalau kakaknya juga itu mengalami kejadian yang sama. Dimana kakaknya ini mengalami perut yang besar dan akhirnya tutup usia di waktu itu ya. Nah, di hadapan saya ini sudah hadir narasumber atau saksi yang merupakan istri dari kakaknya Bundis yang terkena serangan atau santet itu tadi ya. Langsung aja kita tanya ya narasumbernya ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maci ya. Iya, Maci. Oke, Maci. Maci, seperti yang sudah kita ketahui ya di podcastnya Bundis itu bahwa suami dari Maci ini Iya. mengalami hal yang sama dengan apa yang terjadi sama Bundis dengan keadaan perut membesar. Perbedaannya hanya tidak mengeluarkan cacing. Iya. Nah, pada saat kejadian itu seperti apa sih cerita atau kejadian yang dialami oleh suami dari Maci ini? Kejadiannya itu semalam, waktu malam apa ya tuh jam 12-an lah. Kalau nggak salah gitu teh dia kerasa kayak yang sakit perut gitu. Terus dia teh minta dikerok lah sama saya teh ya. Udah gitu teh udah dikerok tapi masih gitu juga ya. Nah udah gitu teh dia masih gitu aja, saya teh bingung juga ya, ada suatu yang menggelegar di langit-langit atap itu ya. Udah gitu teh saya teh kaget gitu, nyata dilihat ke luar gitu ya, tapi nggak ada apa-apa. Nah udah gitu teh dia sambil di itu lagi kayak yang mau kerasukan gitu ya. Terus saya juga manggil si ibu waktu itu, mungkin Bu kata saya teh gitu, minta coba tolong di ngaji gitu apa gitu ya, kata saya teh gitu ya. Ya udah sampai gitu, tapi udah itu teh nggak, perutnya teh apa nggak ada perubahan, sakit terus sakit, tapi kelihatannya kayak gimana ya, maksudnya teh nggak ada perubahan. Nah udah itu teh 24 jam saya bawa ke rumah sakit 24 jam. Nah udah gitu di rumah sakit juga nggak ada perubahan. Cuman waktu itu teh dia teh waktu ngomongnya gini, ada sesuatu yang kayak kerasukan itu, bilangnya begini katanya, sampai manapun adi aing mah moal dibikin sampai ke aing paeh oge gitu. Kalau artinya begini, sampai kapanpun adi saya mah nggak akan dikasih juga gitu artinya. Nah udah gitu teh saya ke rumah sakit itu teh ya nggak ada perubahan lah ya, langsung saya bawa ke PMI. Nah dari situ dia masuk ke ruang ICU, ke situ juga sama Ade tuh, dibawa sama ibu juga lah gitu. Nah dari situ juga perut teh nggak ada perubahan ya, kata dokter teh udah diperiksa apa gitu, katanya mah nggak ada medis lah gitunya. Saya juga bingung harus gimana ya katanya minta syariat atau apa gitu. Saya minta tolong lah gitu, gimana minta doa, minta air doa lah gitu. Tapi semakin ngebesar gitu perut teh, maksudnya cepet lah besarnya teh gitu, nggak hitungan detik gitu. Nah udah gitu teh saya bingung gimana ya, ke dokter udah dikasih ini katanya boleh pulang katanya. Nah dari situ teh saya teh bilang ya udahlah kalau ngapain lagi atuh kalau nggak ada perubahan mah. Nah, tapi herannya teh Pak, apa ya, waktu mau pulang itu kalau berdiri gitu kayak yang biasa aja gitu, kayak sehat, ke saya juga ngobrol-ngobrol atau gimana gitu, nggak ada ini, herannya teh. Tapi kalau ketiduran kayak gini dia semakin gimana gitu, nggak ada jauh kena apa tuh namanya teh meninggal gitu ya. Saya nggak curiga ke situ lah gitu. Tapi herannya teh udah gitu teh ke saya teh kayak yang manja lah, kayak gimana gitu suami tehnya. Nah udah gitu teh, tapi waktu mau ke Pelbet itu, mau pindah Pelbet mau pulang, ceritanya minta pulang gitu. Ternyata dia menghempaskan terakhir di situ. Gitu. Di situ akhirnya tutup usia. Iya. Nah di situ juga saya kan nggak gimana lagi ya. Maksudnya nggak ada ininya Pak. Apa ya? Heran lah gitu, sempat kayak gitu doang. Saya mah nggak ini lagi, udah nggak sadarkan diri lah gitu di situ. Berarti dari medis ini katanya mah nggak ada, kata dokter mah gitu. Nggak ada sesuatu hal yang berbahaya gitu ya, atau penyakit. Maksudnya nggak ada di medis mah nggak ada apa penyakitnya lah ini mah. Atau apalagi perutnya besar juga, apa yang mau dioperasi katanya gitu, nggak ada sesuatu penyakit gitu. Mudah-mudahan kalau saya bawa pulang mah kita syariat gitu katanya gitu. Nah dari situ juga saya syariat, sebelum itu juga minta sama ini yang orang-orang kalau di kampung mah ustadz lah gitu. Gitu. Nah di sini setelah ke
meninggalnya suami dari Maci ini, Ya. setelah 40 hari baru ke Bundis itu ya, Iya, serangan ke Bundis itu serangan. santet itu tadi ya, orang mengirimkan santet ke Bundis tepat setelah 40 hari meninggalnya suami dari Maci ini. Oke, Maci, terima kasih Maci atas Iya. penjelasannya. Jadi biar kita menyamakan gitu ya, dari saksi dan omongan dari Bundis gitu. Biar ini nggak jadi tanda tanya ke penonton di rumah gitu bahwa ini hanya karangan atau apa dan lain sebagainya. Dan sekarang kita sudah ada di rumah Bundis, tepat di area warungnya Bundis ya. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih Maci ya. Sama-sama. Oke. Nah, jadi di hadapan saya ini sudah hadir saksi yang ketiga, di mana saksi yang ketiga ini merupakan keponakan dari Bundis, di mana dalam atau pada saat kejadian itu saksi kita ini menjadi mediumisasi untuk pengobatan Bundis. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung aja kita sapa saksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Selfie ya. Iya. Ya, Selfie itu cekrek gitu ya. Iya. Oke, Teh Selfie, ini kita mau kasih tahu ke penonton ya bahwa di sini ada beberapa saksi. Nah, di sini Teh Selfie adalah saksi yang ketiga yang pada saat itu menjadi mediumisasi. Ya, betul ya? Iya, betul. Oke. Nah, itu seperti apa pada saat kejadian Bundis atau Teh Selfie menjadi mediumisasi saat Bundis sakit itu? Iya. Waktu itu kejadian pas Bundis si perutnya membesar itu kan kejadiannya sesudah asar. Nah, sesudah sholat asar. Nah, sebenarnya dia sakitnya dari pagi. Dia dari pagi udah uring-uringan. Nah, emang kebenaran kan saya emang suka di sini ya, suka di sini. Nah, terus Bundis itu kesakitan, kirain saya ya sakit biasa gitu. Nah, pas sesudah sholat asar, Bundis langsung keluar kan dari kamarnya. Aduh, sakit banget perut. Nah, dia pas saya ngelihat kok Bundis si perutnya itu membesar ya gitu ya. Jadi itu dalam hitungan detik si perutnya itu membesar. Nah, dalam hitungan detik saya juga sampai nggak percaya itu kenapa, dia sakit apa gitu kan ya. Nah, gak lama kemudian kata saya, Bundis, ya udah ayo kita ke dokter. Saya soalnya takut kenapa-napa ya. Soalnya dalam hitungan detik kok bisa gitu kan sampai membesar, itu sakit apa gitu kan. Nah, gak lama kemudian saya sempat foto waktu itu. Nah, pas saya sempat foto itu saya kirimin ke teman saya untuk minta bantuan. Nah, saya minta bantuan, Pak, kata saya, bantuin saya untuk bawa Bundis ke rumah sakit gitu kan. Nah, gak lama kemudian teman saya datang dan saya membawa Bundis ke rumah sakit. Nah, pas ke rumah sakit itu Bundis udah nggak bisa berbaring di situ karena si perutnya itu gede kayak 9 bulan. Nah, itu dengan hitungan detik. Tapi kan tahu perut dia itu nggak ini ya, maksudnya kempes gitu. Kok bisa sampai kayak yang mau ngelahirin, kayak yang ada anaknya gitu kan. Nah, dia udah nggak bisa berbaring, kata dokter, ya udah kalau nggak bisa berbaring duduk aja Bu. Nah, pas dia duduk itu si dokter itu sampai bingung, ini sakit apa ya, kok bisa ini ya, dari kapan ini apa sih perutnya membesar. Kata saya bilang yang dari sudah asar. Dok, masa ini dalam hitungan detik, sekarang udah jam berapa, 5:30 kan waktu itu dibawa ke rumah sakit, kok sampai besar kayak gini. Dokternya sampai berpikir lama gitu. Nah, dan akhirnya itu si dokter itu suruh menyarankan ya udah bawa aja ke rumah sakit besar gitu ya, untuk melakukan USG, kalau enggak ronsen gitu. Pokoknya harus dicek gitu, karena saya nggak tahu, saya takut salah, kata dokternya gitu. Gak lama kemudian Bundis nggak mau karena dia teringat di kakaknya yang istilahnya dulu juga pernah begitu juga istilahnya dan sampai meninggal dunia. Nah, gak lama kemudian Bundis nggak mau tuh di situ. Nah, di situ saya nggak berpikir bahwa Bundis kenapa gimana. Pikiran saya Bundis sakit gitu kan. Saya nggak berpikir apa-apa. Nah, udah saya pokoknya pengen pulang. Nah, saya ajakin dia ke rumah. Ya
ya udah yuk pulang ke rumahnya. Nah di rumah itu udah rame kayak saudara-saudara gitu ya, saudara-saudara gitu, temennya Bundis gitu, karena emang diteleponin juga kan sama saya dan rekan saya untuk datang. Nah dan akhirnya juga di situ juga kebetulan gitu ada para ustadz sama ya yang ngobatin Bundis gitu ya, sekitar ada 5 orang di situ. Nah dan akhirnya Bundis kan udah nggak kuat ya gitu kan, nggak kuat. Nah sampai ada salah satu ustadz itu mau mengeluarkan apa sih itu yang ada di dalam perut. Dah sama ustadz itu mau dikeluarin, tapi Bundisnya itu kayak ngejen, kayak gimana sih kalau misalkan ibu hamil mau ngelahirin gitu. Nah di situ Bundis udah saya udah pasrah, udah nangis gitu, kita semua udah nangis, kirain saya itu Bundis bakalan ya udahlah mungkin Bundis sampai di sini kali gitu saya udah pasrah gitu di situ. Nah nggak lama kemudian, nah saya teringat tuh sama seseorang itu guru yang punya pondok pesantren di daerah Sukabumi. Nah saya teringat sama dia karena sebelumnya kita pernah ke sana untuk ngeruqyah Bundis gitu ya. Dan saya teringat ya, udah gitu saya telepon tuh si ya boleh disebutin ya. Kita panggilan akrab kita Amang karena dia nggak mau disebut ustadz gitu kan. Amang kata saya teh, ini Bundis kata saya teh kayak gini nih ya, saya omongin yang terjadi tadi. Nah gak lama kemudian kata Amang, ya udah selfie sekarang ke dalam. Saya juga sampai melewatin ustadz itu yang lagi pada ngobatin gitu. Saking saya bener-bener panik, gemeter gitu. Saya panik, apa yang harus saya lakuin gitu. Saya panik gitu. Nah udah sekarang selfie, jangan tutup teleponnya. Alhamdulillah sinyal itu mendukung ya, bagus gitu. Nah udah nggak lama kemudian saya ke dalam, dan si Bundis itu yang tadinya dia nggak bisa tidur, dia pindah ruangan, jadi ke ruangan sebelah nih. Nah pas ke ruangan sebelah, saya di situ masuk dan saya memegang perut Bundis. Nah di situ kan karena si perut itu area terlarang, itu saya masih ingat cowok-cowok, maaf kan di situ banyak ya para yang saudara pokoknya cowok-cowok keluar. Saya nggak mau dilihat cowok-cowok keluar, jadi di sini perempuan aja gitu. Nah udah nggak lama kemudian Bundis saya pegang si perutnya dan saya Amang sambil nelpon waktu itu, Sel, apa perkataan Amang Selfie turutin. Nah dan Selfie harus pantengin ya, Selfie jangan gagal fokus, pokoknya Selfie pantengin Allah. Pokoknya setiap Selfie terkecoh, Selfie bilang lagi Allah. Nah di situ Selfie pantengin sambil Selfie membaca apa yang si Amang baca itu ya. Selfie membaca apa yang si Amang baca. Nah Allah gitu kan sampai ini. Nah di sini itu kayak goyang-goyang. Oh, di perut Bundis itu kayak goyang-goyang, bergerak gitu. Nah di situ Sel, kamu lihat apa yang ada di dalam perut Bundis, tapi sambil pantengin Allah biar enggak terkecoh, biar enggak salah lihat. Nah di situ saya juga nggak percaya karena saya juga pertama kali melakukan itu dan itu secara spontan. Nah pas saya pegang si perutnya itu ya, apa yang saya lihat? Nah di situ saya lihat kayak seekor ular gitu ya, kayak seekor ular. Tapi kok ini kalau ular kan panjang ya, ini pendek. Terus warnanya itu kayak pink merah muda gitu ya, pink. Apa ini ya gitu kan. Terus si giginya itu kayak bertaring gitu. Jadi si ke bawahnya ini ya panjang, tapi panjangnya nggak panjang banget, agak pendek. Terus si giginya bertaring. Pokoknya mukanya serem lah gitu. Tapi sebenarnya mukanya nggak berbentuk orang, enggak. Saya tuh ngelihatnya apa itu gitu kan, tapi belum tahu. Nah karena emang masih samar-samar. Nah pas di situ, pas udah kayak gitu, ya udah Bismillah kita keluarin. Selfie keluarin kan, Bismillah Selfie sambil ini ya, sambil pokoknya ditepuk-tepuk apa segala macam si perut Bundis itu. Nah di situ Selfie ngelihat kayak ada ceceran darah di selangkangannya Bundis.
Nah pas ceceran darah itu, tapi kenapa sapi yang ngelihat sendiri gitu si darahnya, sedangkan di situ yang di sekitar sapi itu nggak ngelihat. Kata sapi, kok itu kelihatan kayak darah banyak, tapi kok yang ngelihat sapi sendiri. Nah di situ sapi takutnya itu halusinasi. Nah akhirnya sapi pantengin lagi, saya Allah ya udah sapi pantengin lagi. Tapi kenapa sih pas udah keluar darah itu kenapa perut Bundis agak mengecil ya gitu kan. Nah nggak lama kemudian di situ sambil sapi itu kayak istilahnya setengah sadar nggak sadar ya, tapi sapi sadar gitu kan. Sapi terpaku sama perutnya Bundis gitu ya. Akhirnya Bundis pengen ke kamar mandi, jadi kayak ada yang mau keluar gitu. Ya udah diantar lah sama ibunya diantar ke kamar mandi. Nah pas ke kamar itu sapi masih merem gitu kan, sapi sambil di dalam hati dan pikiran, terus sama Amang dibantu keluar. Pas Bundis ke kamar mandi buang air kecil apa gitu ya, keluar. Nah akhirnya keluar kayak cacing. Oh ternyata itu yang sapi lihat itu cacing gitu. Tapi kan pertamanya nggak ngerti itu apa gitu kan istilahnya, karena samar-samar oh ternyata cacing. Padahal sel kata nenek gitu, ini keluar ini Bundis cacing. Iya udah tahu kata sapi teh. Ya udah pas keluar balik lagi kata Bundis, masih belum selesai. Ayo sel, kata Amang, Bismillah katanya gitu. Ayo kita lihat siapa yang berbuat jolim sama Bundis gitu kan, siapa, ayo kita lihat. Nah di situ sapi kayak ada yang niup ya di belakang, jadi rasanya itu kayak ditiupin gitu. Rasanya kayak ditiupin, pokoknya dingin sejuk gitu di sini di belakang leher. Nah sel itu kata Amang sih apa nggak tahu energi apa gitu, sapi nggak ngerti lah itu karena emang baru pertama kali ya. Nah akhirnya sapi dibawa ke alam lain. Nah di situ sapi dibawa ke alam lain, terus Amang bilang sambil pantengin ya sel, Allah, pokoknya sapi jangan lengah katanya gitu kan. Terus apa yang sapi lihat katanya gitu, Amang, sapi lihat ada orang tua, kayak tua enggak gitu, muda enggak, dia itu pakai baju hitam kata sapi gitu kan. Terus di depannya itu kayak ada sesajen gitu, peralatan kayak gitu nggak tahu. Terus itu apa media yang dia pakai kata Amang gitu. Media yang dia pakai itu apa? Sapi ngelihat lagi sambil ini ya, sel jangan putus, Allah jangan putus. Media yang dia pakai itu seperti kayak keris. Nah di situ ayo sel kita hancurin gitu kan. Langsung itu mah ngelihat pas si orang tua ini tuh ngelihat ngegeletaknya gitu. Amang ini sampai ke jengkang ininya. Iya terus sel terus. Itu bagus karena johir sapi kuat katanya, karena sapi itu mendukung, johir sapi kuat gitu kata Amang. Sekarang sapi udah itu lihat siapa yang buatnya gitu kan. Di situ pas sapi balik lagi kayak layar aja gitu, kayak sapi lagi nonton TV gitu kan. Istilahnya sapi ngeliat gitu, asli gitu kan. Istilahnya itu setengah percaya setengah enggak, tapi nyata gitu kan istilahnya. Nah nggak lama kemudian sapi ke yang ngeliat sambil pantengin sel. Nah di situ itu ada banyak orang-orang ngeliling orang-orang. Jadi di tengah itu si perempuan ini kayak memakai sinden ya, selendang gitu, kayak selendang sinden. Terus yang si keliling ini laki-laki semua, dan si laki-laki ini kayak adat-adat apa ya itu nggak tahu, pokoknya pakai samping segini, kayak nggak pakai baju gitu, pokoknya adat-adat kayak adat-adat Baduy apa nggak tahu, sapi nggak tahu lah itu. Nah sapi ngeliat itu dan sapi hancurin karena sapi emang lagi emosi juga yang ngelihat bibi kayak gitu. Sapi hancurin si perempuan itu sampai meledak. Si perempuan itu ada langsung
Allah gitu, bacaan Allah itu sampai setengah gimana ya, masih percaya nggak percaya itu apa yang Sapi lihat gitu, apa halusinasi, apa yang benar gitu. Nah gak lama kemudian udah kayak gitu langsung kelihatan orangnya siapa yang berbuat jolimnya itu gitu. Tapi di situ Sapi keep silent, nggak boleh ngomongin sama bundisnya, sama keluarganya. Ini Sapi baru pertama nih ngomongin di sini karena ya disuruh bundis. Tadinya Sapi nggak mau, soalnya ini emang takut juga ya, istilahnya takut disangka kita itu suujon, fitnah. Nah gitu. Tapi sebenarnya nggak mau, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi Sapi cerita. tahu lah ya siapa orangnya. Siapa gitu orangnya. Ya. Tapi nggak bisa kita spill Nggak ke bisa, penonton. Iya, ya yang pasti orangnya masih orang yang dikenal gitu. Oke, ya, mudah-mudahan si pelaku ini diberikan ini ya, apa namanya, hidayah gitu ya. Amin. Seperti apa kata si nenek tadi, semoga yang ini jadi soleh atau soleha. Amin, gitu. amin ya Allah. Oke, Teh Selvi, terima kasih buat waktunya. Ya. Jadi dari sini kita sudah sedikit ada pencerahan ya, lebih tahu lagi siapa si dalang atau yang menyantet ini. Tapi karena privacy ini tidak bisa kami beritahu. Teh Selvi sendiri pada saat katanya kan ada tanah kuburan, ada darah, ada bau amis, bau kotoran manusia gitu. Nah di sini Teh Selvi melihat sendiri salah satu kiriman santet itu. Melihat, saya Apa? ibaratnya dari darah yang berceceran. Oh, yang di dapur itu. Iya, itu saya ngelihat, terus sama bau kotoran manusia. Oh, yang dari situ. Iya, sampai saya mencium. Mencium, dan waktu itu juga sempat ibaratnya si bundis itu saya bawa ke Sukabumi. Saya bawa ke Amang lagi, ayo kita ke sana, ditemenin sama teman saya dan suami gitu kan ya. Ya udah ayo kita ke sana, dan kita ke sana bareng-bareng nih sama bundis. Nah si bundis itu di sepanjang perjalanan itu dia kayak gak nerima, saya nggak mau diajak ke sana, dan di dalam perjalanan ini dia kesurupan. Nah pas dia kesurupan itu sama saya langsung, kan saya di situ udah ngerasa gimana ya, jadi serasa ada dorongan, bantu dia. Nah saya sama waktu itu kan kita 2 motor ya, kita berangkat di motor ke Sukabumi, dan kata saya ke suami, ayo ya kejar itu bundis kayak yang udah mau jatuh itu, udah ya apa bundis nggak kenapa-napa, kata suami gitu. Enggak, bundis itu nggak benar, dia nggak benar itu. Ayo sama sapi sama suami disampai kencang kan di situ. Nah udah gitu sama sapi ditepak ininya, kata sapi teh gitu bundis ya, bundis langsung gitu, dianya langsung mengaung, dan di situ bundis udah nggak sadar. Baru ke teman sapi, ayo pak kita ke pinggir. Nah dan akhirnya kita ke pinggir jalan. Nah pas ke pinggir jalan di situ bau apa kotoran manusia itu masih kecium sama saya, masih kecium. Nah dan di situ saya ngerasa, ya ini apa ya, ini kotoran ini kayak ngikutin saya gitu kan. Apa saya sampai ngelihat, saya kirain emang ada gitu ya, ngelihat. Saya masih belum percaya bahwa itu hal yang mistis atau apa, saya masih belum percaya. Nah akhirnya kita nyampe di Amang, udah pas mau nyampe rumahnya hilang si bau kotoran itu gitu. Oke, Teh Selvi, terima kasih buat penjelasan dan waktunya. Mungkin setelah ini akan kita panggil saksi yang terakhir ya. Oke. Nah teman-teman, jadi di saksi yang keempat ini kita sudah menghadirkan salah satu kerabat dari bundis ya. Nah langsung aja kita sapa saksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang siapa namanya? Robi. Bang Robi. Oke. Nah Bang Robi ini merupakan saksi yang ketiga, di mana Bang Robi ini mengantar langsung bundis ke rumah sakit pada saat kejadian. Ya. Oke. Nah itu seperti apa kejadiannya waktu Bang Robi mengantarkan bundis ini ke rumah sakit? Ya pas sebelum maghrib ya kita antar ke dekat sih, di 24 jam gitu ya. Kita antar, pas di rumah sakit setelah didiagnosa, dokternya pun
tidak mendapatkan penyakit apa ini yang diderita gitu kan. Oke. Apa kayak itu mah atau apa gitu kan. Dokter bilang pun ya udah langsung dibawa pulang aja, karena dokter di sini juga kan mungkin sedikit banyak tahu ya masalah seperti itu gitu ya, mistis gitu ya. kan, masalah mistis itu. Pas langsung ya udah kalau gitu tinggal bawa pulang, coba tanyalah ke orang-orang yang pintar lah, kata dokter itu. Dan dokter pun pas itu tidak mendagih bayaran gitu ya, langsung aja bawa pulang gitu kan. Langsung saya bawa pulang, pas bawa pulang ke rumahnya, langsunglah kejadian yang tambahkan maghrib tuh. Kalau di kampungan kalau maghrib kan pasnya aura-aura negatif itu kan lebih lebih tajam kali ya. Nah disinilah pas maghrib kejadian kepada perutnya Bundis lebih membesar dan banyak pergerakan di dalam perutnya itu. Oke. Nah, pada saat Bang Robi mengantarkan Bundis itu ke klinik ya, itu klinik 24 jam ya. Dalam perjalanan itu mengalami hal-hal yang janggal atau hal-hal yang mungkin ada berbau-bau mistis gitu nggak? Kalau saya pribadi sih belum sih waktu itu sih. Biasa aja sih. Biasa aja ya. Ke Bundisnya aja sih, kalau saya sih enggak sih. Dan waktu mengantar ke Sukabumi itu ke tempat Amang itu baru ya. itu. Jadi waktu itu 2 motor, Bang Robi, Bundis, Selfie sama Jerry. Oke. Jadi pada saat itu Bundis mengalami kesurupan di perjalanan seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya jadi sudah selesai ya, 4 saksi sudah kita hadirkan, di mana tadi Ibunda, terus siapa, tetehnya, terus Selfie, dan sekarang Bang Robi. Kalau boleh tahu Bang Robi ini di Bundis kakak, adik, teman tapi udah dianggap keluarga sama emaknya. Oke. Ya, mudah-mudahan ya Bang Robi ya, setelah ini nggak ada kejadian lagi, karena Amin. kita akan mencoba meruqyah Bundis juga ya. Oke, terima kasih sekali Sama-sama. lagi Bang Robi pada waktunya. Oke, Bundis, tadi saya sudah mendengar semua kesaksian dari 4 orang saksi ya. Jadi cerita yang mereka ceritakan itu sangat pas klop gitu dengan apa yang Bundis ceritakan waktu podcast di awal itu ya. Nah, jadi setelah ini kebetulan kita kan kesini bareng Ustadz Thorik ya. Memang rencananya kita akan mencoba menetralisir tempat ini dan akan mencoba juga meruqyah Bundis. Nah, di sini Bundis kira-kira keberatan nggak kalau kita melakukan ruqyah atau menetralisir lokasi sini Bundis? Enggak Bang, justru dengan senang hati saya menerima Abang sama Kru gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, untuk saya sama untuk usaha saya gitu. Betul. Alhamdulillah, terima ya, kasih. Mudah-mudahan ya Bundis ya, setelah proses ruqyah ini besok banyak yang datang. Amin. Tamu-tamunya banyak, terus orang yang pesen juga banyak ya, kita doakan aja ya. Untuk lokasinya sendiri di mana nih Bundis, kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman atau penonton di rumah ini ada yang mau pesen makanan atau pesen catering ke Bundis gitu. Oke Bang Ale, di sini kalau misalnya untuk yang jauh cukup klik Google Map aja Dapur Bundis, udah langsung menuju ke sini. Oke, Dapur Bundies. Dapur Bundis. Tulisannya Bundies ya. Oke. Nah, buat teman-teman ya, tadi udah disebutkan sama Bundis untuk lokasinya. Tapi Bundis, pesan saya sekali lagi, kalau misalkan ada orang yang mengatasnamakan jejak backpacker untuk mengobati Bundis, ya diinfokan lagi ke kami ya. Karena takut disalahgunakan aja Bundis ya. Bersyukur kalau mereka mau berbuat baik ya atau mengobati seperti itu. Tapi kan kita juga sudah berusaha ya di sini Bundis ya. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke dalam dulu. Kita proses ruqyah ya Bundis ya. Oke, teman-teman, itulah tadi saya sudah menghadirkan beberapa orang saksi, lebih tepatnya 4 orang saksi, dan Bundis sendiri akan kita ruqyah oleh Ustadz Thorik.
Pokoknya ikuti terus penelusuran kita atau penelusuran jejak backpacker di Rumah Bundis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Keluarin